Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang teman-teman. Ketemu lagi dengan Raihani Channel. Untuk kegiatan siang ini kami akan melanjutkan review. Jadi kelanjutan review yang ketiga berarti. Ya, yang awalnya review pertama adalah pembabatan Jayeksi. Nah, setelah itu sebelum 1 minggu kita mereview adanya kita dengan membandingkan Jayeksi dengan tanaman-tanaman yang boleh dibilang untuk ukurannya itu kecil yang bisa ditanam di pot seperti yang di samping kami. Nah, waktu itu sebelum seminggu itu beberapa bunga sudah mulai bermekaran. Nah, sekarang ini sekitar 1 minggu nih teman-teman. Nah, ini setelah 1 minggu ini hampir semua, jadi hampir semuanya bermekar setelah si Jayeksi kami babat habis. Nah, untuk itu mungkin bagi teman-teman yang pemula, terutama yang baru mulai hobi atau pembudidaya untuk trigona, kelancang, galo-galo atau tewel, ini kami akan ulang lagi. Jadi mungkin pengulangannya juga beda dengan yang sebelum-sebelumnya, karena kalau dulu ada belimbing segala macam. Nah, berjalannya waktu setelah kami mendalami lebih jauh, banyak sekali yang belimbing yang nggak sesuai ternyata. Nah, tapi itu proses itu perlu. Jadi supaya teman-teman juga tidak mengulang kejadian yang tentunya mungkin tidak perlu dilakukan observasi, mungkin langsung saja bisa kami inventarisasi ulang lagi untuk urutan-urutan yang dibutuhkan untuk teman-teman yang baru mulai menekuni, baik itu hobi ya, sebagai penghobi trigona atau sebagai pembudidaya. Jadi kalau urut-urutannya begini teman-teman, terutama yang ini ya, yang kota ya. Kalau yang untuk di hutan kan memang sudah biasanya teman-teman tinggal mindahin dekat di situ dan sudah produksi tinggal jual. Nah, ini bagi teman-teman yang penghobi di kota seperti kami, itu urut-urutannya begini teman-teman. Kami ulang lagi ya, dulu juga sudah ada di videonya. Pertama, urut-urutannya waktu kita menjadi pembudidaya itu yang pertama adalah bagaimana caranya koloni kita bisa hidup. Itu yang terpenting ya. Jadi itu kalau lebih detailnya ada itu di video sebelumnya, tapi untuk kali ini khusus untuk si vegetasi. Jadi vegetasi apa saja. Nah, yang kita harus tahu di sini untuk vegetasi itu yang dibutuhkan kan adalah sumber pertama polen. Nah, ini sumber polen. Jadi sumber polen itu apa saja. Nah, sumber polen itu setelah kami pelajarin, itu adalah yang paling murah dan meriah dan bunganya tidak pernah berhenti, siang malam hujan panas, tidak mengenal tahun, pokoknya di bunga terus, yaitu si bunga Berkesia yang berasal dari si Brasil. Nah, atau populernya di Indonesia adalah bunga AMP. Nah, bunga AMP ini sangat murah teman-teman. Untuk ketinggian 1 meter sampai 2 meter itu harganya sekitar 35 sampai 50 di luar ongkos ya. Terus yang terpenting teman-teman yakin bahwa kalau kami amatin banyak sekali di daerah dekat-dekat kami sini ada ya, dari di sini ada yang orang menanam bunga AMP, tapi kami perhatiin bunganya itu kecil-kecil ya. Pertama bunganya kecil-kecil, itu yang merah. Terus berikutnya lagi yang putih hampir jarang. Jadi usahakan di dalam ini di dalam untuk AMP atau Berkesia ya, yang dari Brasil ini, kalau kami menamakan bunga langit karena kami memang hobi menanam yang setinggi-tingginya untuk si konsumsi Thoracica. Jadi itu usahakan ada warna putih, ada warna yang lainnya. Syukur-syukur kalau ada warna kuning. Kami sedang memesan-mesan kalau ada warna kuning, tapi sampai saat ini kami belum dapat. Nah, di situ jadi di situ dengan si bunga yang besar-besar, apakah ini bunga ini besar-besar ini karena memang kebetulan metode pemeliharaan kami, pemupukan dan lain-lain itu ini
cocok. Maka yang tampak seperti teman-teman lihat, ini baik merah maupun yang warna putih itu bunganya itu ini besar-besar teman-teman. Itu ya, kalau teman-teman lihat itu besar-besar, betul-betul besar. Sehingga koloni-koloni ini siang ini sekitar jam 1 itu ramai sekali. Sayang kami tidak pasang ininya, si telenya. Kami sudah siapkan tele untuk melacak si ini konsumsi dari si para trigona. Karena tanpa resin kemungkinan punah itu besar. Nah, selanjutnya setelah sudah sudah berhasil mewujudkan resin sama si pollen, itu baru nanti kita menginjak ke vegetasi untuk nektar. Informasinya ini yang dari luar tuh ini ya, sumber resin, itu sumber resin. Nah, ini sumber resin. Kalau memang kita buka kletik gitu ya, ini lebih hebat nih daripada nangka dipukulin. Ini padahal usianya masih muda. Kalau nangka kan nunggu tua ya baru keluar getah. Nah, itu seperti itu. Udah, ini sumber resin, mahal ini. Terus berikutnya lagi ini ini juga sama, katanya sumber resin tapi getahnya dia bening. Nah, ini aromanya enak sekali karena ini si lada Thailand yang biasa untuk bumbu apa nih, tom yum apa itu. Sekalipun mahal, ini teruji dan sudah terbukti kami yang melakukan observasi dan itu berhasil. Jadi artinya teman-teman nanti untuk kelanjutannya nanti bagaimana tekniknya untuk pemupukan dan lain sehingga bisa seperti ini. Karena ini kemarin datang ke kami itu jujur teman-teman, ini baru 3 hari. Kalau teman-teman lihat ini memprihatinkan sekali. Daun-daunnya itu tidak keluar ini ya, ranum begini. Sedih pokoknya ngelihat itu. Jadi pas datang itu. Tapi kami sudah punya punya pengalaman. Jadi kami bisa langsung tanganin untuk ini lihat nih di pemakingan juga dia terjadi patah, tapi karena dia masih ini nanti kita ikat aja teman-teman. Jadi kalau seperti ini masih hijau jangan dipotong ya teman-teman, biarkan aja, nanti dikasih dikasih tanah atau apa, diikatkan lagi, nanti dia akan itu ikat. Nah ini jadi karena kami udah tahu waktu awal-awal juga kami panik, waduh ini nanti gimana, tapi kami ini dalam 3 hari udah ranum, sudah langsung ini ya kuncup, bukan kuncup, apa namanya ini, daun-daun mudanya itu langsung keluar. Nah, tekniknya seperti apa nanti kami akan sharing di video berikutnya. Kalau kami ceritakan di sini semua akan ngabisin waktu, dan teman-teman juga akan bosen juga. Ini udah cukup panjang ini, mungkin nanti banyak kami potong. Ini, jadi ini bunga-bunga unggulannya. Terus berikutnya lagi, ini original teman-teman. Jadi untuk Seminole itu adalah si Dombea original, jenis Seminole itu. Jadi bukan dari kawin silang atau dan lain sebagainya, atau dengan si ini istilahnya itu intervensi genetik, rekayasa gitu ya, itu juga bukan. Nah, jadi untuk itu tidak usah khawatir. Jadi yang perlu dilihat hanya dari sisi ini aja, keberadaan lingkungannya. Jadi tadi si temperatur, suhu, DPL itu. Nah, ini yang kedua yang unggulan, ini juga sama. Ini di bawahnya dari si Seminole. Nah, untuk Seminole ini di bawahnya ini ya, teman-teman, ini kenapa kami infokan sekalian untuk sharing harganya supaya teman-teman juga yang penghobi itu kebayang ya. Itu kebayang. Jadi oh segitu gitu ya. Terus untuk ini bergasi teman-teman. Nah, ini setelah si ceyeksi kami babat, semuanya bergembira. Dia menampakkan bunga-bunganya ini banyak nih. Ini ya, ini banyak sekali. Seperti itu. Juga termasuk ini, termasuk untuk si sumber resin, mangga-mangga ini langsung keluar kuncup-kuncup ranumnya yang merah-merah. Nah, kalau untuk si Dombea, si Burgasi, ini memang bunganya kecil-kecil. Tapi semua bunga-bunga untuk si Dombea itu biasanya umurnya panjang, bisa 2 hari sampai 5 hari, ya itu bertahan seperti itu. Itu tergantung bagaimana teknik pemupukan teman-teman. Jadi kalau kami selalu pupuknya darah organik, kami tidak neko-nekoin supaya nanti ya tidak dianeh-anehin, supaya kita kondisinya kalau nanti sukses
kita bisa menjamin mutu madu kita yang kita lepas itu akan standar. Jadi banyak hal kita dalam hal penanganan untuk si vegetasi itu harus dibuat standar supaya menjaga mutu dari madu yang dihasilkan. Kami di sini akhirnya kembangkan sebanyak-banyaknya si Seminole dengan harapan kalau si kemarin 2 tahun itu satu pohon ini, kemarin ini teman-teman, ini bekasnya ya. Jadi kami tanam di sini. Ini sudah menutup beberapa pohon, kalau kami hitung 1, 2, 3, 4, 5. Jadi bisa 5 pohon. Nah, artinya 5 pohon. Ya, tentunya kalau kita lihat seperti ini bunganya dan tidak berhenti-henti, itu menurut kami lebih jelas menghasilkan ini. Kalau teman-teman lihat ini ya, memang mahal. Nah, mungkin kalau udah kayak gini mungkin ya di atas 1,5 juta teman-teman. Nah, ini memang mahal, tapi bisa diharapkan. Jadi ini sangat bisa diharapkan untuk masa ininya ya, masa mekarnya pun juga cukup lama. Jadi ini sama dengan si Burgasi, si Seminole itu sama. Baik, ini untuk yang kelas-kelas atasnya. Jadi artinya memang kalau jadi penghobi memang seperti itu ya teman-teman. Jadi ya kasarnya kita mau beli sendal atau sepatu kita kalahkan untuk mewujudkan hobi. Nah ini, terus berikutnya lagi yang kelas bawah teman-teman. Jadi ini teman-teman boleh lihat ini untuk si Santos. Nah, Santos ini teman-teman juga tidak henti-hentinya untuk bunga, terus berganti-gantian. Ya, ini habis, ini udah mau mekar, ini paling besok ini udah mekar, ini habis, ini kalau infonya ini harusnya langsung kita potong supaya nggak jadi buah. Kalau jadi buah dia menghabiskan energinya. Oh, kita tanam juga tidak begitu ini ya, kita tidak butuhkan, kita lebih baik kita beli yang bibit aja. Nah ini seperti ini Santos lemon. Ini seperti ini ya. Ini ada Santos lemon, ada Santos merah. Nah ini juga sumber polen. Jadi kalau bagi kami yakin setiap vegetasi itu ada polen dan ada nektar. Itu sudah. Kalau menurut ini keyakinan kami ya. Karena setahu kami tanaman kami juga terbatas itu, kami bisa panen madu. Ya setidak-tidaknya cukup untuk di ini sendiri. Nanti kami buatkan videonya khusus untuk menanam, teknik menanam si AMP. Demikian juga untuk Seminole. Nanti kami buat satu persatu biar nggak terlalu panjang tapi cukup jelas. Kira-kira itu tipnya. Mudah-mudahan koloninya bisa bertahan, bisa berkembang, bisa panen madu dan bisa dinikmati. Syukur-syukur bisa sampai menjual. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.